Halo, balik lagi di channel cerita hororku. Di versi radio horor kali ini, gue bakal ceritain cerita tentang hantu kepala buntung atau yang di daerah Kalimantan disebut dengan hantu buntong. Nah, kisah horor ini diceritakan oleh akun Twitter @bujangbangket. Nah, ya kita sebut aja si yang ceritain ini adalah Ujang. Nah, waktu itu tapi sebelum lanjut ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel Cerita Hororku, tolong di subscribe dulu. Dan klik tombol loncengnya, biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita horor lain. Oke, langsung aja cerita hororku dimulai. Waktu itu, Ujang masih tinggal di Kapuas dulu. Saat usianya masih sekitar 8 atau 10 tahun lah. Untuk memudahkan bercerita, ya hantu ini kita sebut aja sebagai Buntong. Buntong lebih cocok disebut mayat hidup karena dari berbagai cerita yang beredar, Buntong ini memiliki wujud fisik. Jadi dia bisa bersentuhan dan bisa menyentuh barang, bukan makhluk halus tanpa raga. Jadi dia punya badan gitu, tanpa kepala. Ceritanya hanya beredar dari mulut ke mulut di masyarakat Kalimantan sana. Tak ada yang tahu asal-usul Buntong, namun ada yang bilang dia itu korban tumbal. Ya, orang-orang sekitar percaya jika ada pembangunan jembatan, pasti ada tumbal berupa kepala manusia. Saat itu, hampir setiap tahun ada isu beredar tentang orang-orang yang mencari kepala manusia untuk dijadikan tumbal pembangunan jalan atau jembatan. Kalau isu itu sudah beredar, maka anak-anak pasti akan takut membuat keluar rumah. Konon, Buntong terus bergentayangan untuk mencari kepalanya yang hilang. Cerita lain menyebutkan kalau Buntong ini menganut ilmu hitam. Dia punya kesaktian luar biasa lah. Ya sehingga dia nggak bisa mati lah, seperti Aji Rawarontek atau Pancasona. Naasnya, suatu ketika ia celaka dan kepalanya disembunyikan oleh orang yang menghabisinya. Nah, dari situlah dia mencari kepalanya. Cerita penampakan pertama Buntong terjadi di kampung yang cukup jauh dari kampung si Ujang ini. Jadi ceritanya ini diceritain sama seseorang yang sebut saja namanya Gopar. Dia sehari-hari bekerja di ladang. Gopar tinggal sendirian karena belum berkeluarga. Suatu hari dia pulang agak malam karena baru selesai memanen padi. Dia tiba di rumahnya pukul jam 8 malam. Itu adalah hari yang sangat melelahkan. Dari ladang ia berjalan kaki karena ladang biasanya di tengah hutan atau di atas bukit lah. Aksesnya juga cukup sulit lah. Karena lapar, ia tak langsung istirahat. Gopar masih harus memasak. Kebetulan dia membawa ayam yang sudah dipotong sejak di ladang. Jam menunjukkan pukul jam 9 malam saat Gopar selesai masak. Aroma masakannya begitu harum dan menggoda hingga tercium kemana-mana. Dia pun memakan ayamnya dengan lahap. Selesai makan, si Gopar ini santai-santai lah, duduk di teras rumahnya sambil ngisep rokok gitu. Masak enak kau Gopar? Tanya Bang Salman, tetangganya. Ah, biasa aja bang, abang mau? Rumah Gopar sama Bang Salman ini berdekatan, ya tetanggaan lah mereka ini. Jadi mereka sering ngobrol lah. Sebenarnya itu bukan kalimat basa-basi. Gopar memang masih menyisakan lauk ayamnya. Enggak, Par. Bercanda aja aku. Lagian masakan istriku pasti lebih enak. Makanya nikah. Dengar itu, Gopar cuman menyengir aja. Dia sudah terbiasa nih diledekin oleh Bang Salman.
Begitulah mereka terus ngobrol hingga malam mulai larut. Setelah itu Gopar langsung tidur nih. Pukul 2 malam Gopar terbangun. Dia mendengar suara sesuatu dari dapurnya. Suara itu seperti orang yang membongkar panci. Awalnya si Gopar mengiranya itu sekedar kucing lah, tapi suaranya cukup keras nih. Pun penasaran, Gopar beranjak dari kasurnya. Dia sengaja tidak menyalakan lampu, karena khawatir rumahnya dimasukin maling nih. Jadi kalau dia nyalain lampu, malingnya kaget terus langsung kabur. Makanya dia nggak nyalain tuh lampunya, dia cuma ngambil seter, terus dia jalan tuh mengendap-endap ke dapur. Di sana Gopar kaget setengah mati. Ternyata benar, itu bukan kucing. Dengan mata kepalanya sendiri, Gopar melihat bayangan hitam tanpa kepala. Sosok itu sedang duduk membelakanginya. Sontak tubuh Gopar langsung membeku. Gopar mengarahkan senter ke sosok itu. Jelas sekali. Kepala sosok itu terpotong. Ya, dia itu nggak ada kepalanya, cuma badannya, tangan, kaki. Tapi ada darah yang membeku di bagian lehernya. Terus belatung-belatung tampak bergerumul. Aroma busuk tercium menyengat. Tubuh Gopar gemeteran. Tiba-tiba Buntong itu memutar badannya seperti orang sedang menoleh. Dan ini adalah bagian absurd. Ternyata si Buntong itu lagi makan ayam. Bayangin aja nih, udah gak punya kepala, tapi dia bisa makan ayam. Jadi suara panci itu karena Buntong sedang mengais-ngais ayam dari panci. Ia melepas daging ayam satu-satu dengan tangannya, lalu memasukkan ke lubang lehernya. Dan Gopar pun jatuh pingsan di dapur. Anehnya saat Gopar terbangun pagi hari, dia udah ada di tempat tidurnya. Terus Gopar mikir apa semalam dia cuma mimpi. Nah, Gopar bangun dengan kepala pusing. Di pikirannya kejadian itu mungkin cuma mimpi kali. Tapi saat si Gopar ke dapur, dapurnya berantakan. Pintunya terbuka. Jantung Gopar pun berdebar. Tapi akhirnya Gopar nggak mau ambil pusing lah. Gopar harus balik bekerja di ladang secepatnya. Karena udah mau siang gitu. Saat Gopar keluar rumah, Bang Salman nyeletuk nih. Pak, kamu kalau makan ayam, tulangnya jangan dibuang di depan pintu rumah saya dong. Kata Bang Salman sambil menunjuk tulang-tulang ayam yang berserakan di teras rumahnya. Gopar yang kaget lalu menceritakan kejadian yang ia alami semalam sambil membersihkan tulang-tulang di teras rumahnya Bang Salman. Tapi Bang Salman gak percaya gitu aja. Hingga akhirnya cerita ini mulai beredar di kampung dan ada warga lain membenarkan. Ia juga pernah melihat sosok tanpa kepala berjalan di jalanan kampung pada malam itu. Tapi itu bukan kejadian satu-satunya. Buntong juga muncul di kampung lain yang jaraknya sekitar 3 kampung lah dari kampungnya si Gopar ini. Kali ini yang mengalami adalah seorang nenek-nenek. Jika sebelumnya rumah yang didatangi adalah rumah yang sedang memasak enak, kejadian kali ini berbeda. Malam itu Nek Rawas sedang menganyam tikar. Usianya sudah sekitar 60-an lah. Kerjaan sehari-harinya ya menganyam tikar, caping, dan berbagai anyaman lainnya untuk dijual. Anyaman Nek Rawas terkenal rapi dan bagus. Orang-orang suka dengan anyaman Nek Rawas ini. Malam itu Nek Rawas tidur lebih awal. Badannya yang lelah sudah lelah. Jadi pukul 8 ya sudah tidur. Hari itu kebetulan emang ia lagi gak masak.
Jadi seharusnya nggak ada alasan dong buat Buntung untuk datang. Kan kejadian-kejadian sebelumnya Buntung itu datang ke rumah orang tuh dia kayak makan sesuatu, makanan yang enak di dalam rumah itu. Nah, Nek Rawas memang sudah mendengar cerita soal Buntung. Tapi bagi orang seusianya itu bukanlah hal yang menakutkan. Dia sudah banyak mendengar lah cerita yang lebih mengerikan dari Buntung. Nah, sekitar pukul jam 12 malam, Nek Rawas terbangun. Dia mencium aroma busuk menyengat di dalam rumahnya. Aroma itu sangat menusuk, membuat Nek Rawas susah bernapas. Dia juga mendengar suara anyamannya di luar digeser-geser. Maling kah? Nek Rawas mikir, kayaknya maling. Siapa? Akhirnya Nek Rawas pun beranjak dari kamarnya dan mengintip keluar. Dan apa yang terjadi? Sosok Buntung itu sedang menganyak tikar, melanjutkan anyaman Nek Rawas. Nek Rawas terdiam. Sosok yang diceritakan orang-orang itu kini ada di depannya. Buntung itu duduk bersila menganyam tikar. Saat Buntung itu sedikit memutar badannya, tubuh Nek Rawas langsung lemas dan jatuh pingsan. Dalam keadaan setengah sadar, Nek Rawas merasa badannya diangkat dan diletakkan di atas tikar. Lalu tikar itu digulung, membuat Nek Rawas agak sesak napas nih. Dia juga dapat merasakan kalau tikar itu tuh diikat. Lalu perlahan-lahan tikar berisi Nek Rawas itu ditarik keluar, entah kemana. Dan akhirnya Nek Rawas pingsan dan gak sadarkan diri. Keesokan harinya, Nek Rawas ditemukan warga di ujung kampung. Dia dikira korban pembunuhan. Karena cuma ngeliat tikar doang, terus ada Rawas di dalamnya. Saat tikarnya dibuka, ditemukan Nek Rawas yang sedang tertidur. Jadi Nek Rawas ini benar-benar nggak kenapa-napa, nggak ada luka sedikit pun, cuma lagi tidur aja gitu di dalam tikar itu. Pertanyaannya, bagaimana cara Buntung bisa pindah dari kampung ke kampung? Ternyata dia naik bis. Enggak gimana ya, tapi ini ada ceritanya nih. Cerita ini dialami oleh Pak Umar, seorang supir bus antar kota dalam provinsi. Saat itu jalan provinsi belum dibangun dan kondisinya memprihatinkan lah. Genangan air di mana-mana dan penuh lumpur saat musim hujan. Malam itu sekitar pukul 7 malam. Hujan gerimis turun rintik-rintik. Pak Umar berusaha melalui area jalan yang licin di dekat sebuah kampung. Tiba-tiba bannya amblas. Untungnya saat itu para penumpang lagi tidur. Ditemani sama si Kenek, Pak Umar turun untuk mengamati keadaan. Pak Umar biasanya menyiapkan papan di atas bisnya. Papan kayu ini bisa dipakai untuk mengurangi licin. Jadi bis atau ban bisnya itu bisa bergerak maju dan terbebas dari kubangan air itu. Saat Pak Umar naik ke atas bis, ia kaget karena ada seseorang sedang berbaring. Memang biasanya ada penumpang yang mabuk kendaraan dan memilih duduk di atas mobil bis. Tapi harusnya hari ini tidak ada. Bahkan lagi gerimis lah. Pak Umar pun perlahan membuka terpal yang menutupi sosok itu. Dan ternyata di balik terpal itu ada sosok hantu tanpa kepala, alias si Buntung. Pak Umar kaget. Dia mundur perlahan-lahan hingga badannya terjatuh ke tanah lumpur. "Kenapa, Pak?" tanya si Kenek. "Buntung, kepala Buntung," kata Pak Umar sambil menunjuk bayangan Buntung yang berdiri di atas bis. Si Kenek yang melihatnya ikut terpaku. Tiba-tiba sosok itu melompat ke jalan lalu berjalan santai meninggalkan mereka. Butuh waktu buat Pak Umar dan Keneknya untuk menghilangkan rasa takut dan terkejutnya itu. Dan tiba-tiba ada penumpang yang bertanya, "Ada apa, Pak?"
Namun Pak Umar cuma bilang, ini mesin panas, jadi harus diistirahatkan dulu. Ya sebentar paling, nanti kita lanjut jalan. Dia nggak mau membuat penumpangnya panik. Beberapa peristiwa serupa juga dialami oleh sopir truk. Saat truk sedang berjalan, tiba-tiba ada suara seseorang yang lompat di dalam bak truk. Lalu, ketika dekat kampung lain, ada suara orang yang melompat keluar dari truk itu. Saat dilihat dari spion, ada bayangan dari sosok tanpa kepala yang masuk ke hutan. Lagi kalau bukan si Buntong itu. Ya begitulah cerita itu terus berkembang sampai ke telinga kami anak-anak. Ya anak-anak remaja ke bawah lah. Kisah horor ini membuat kami takut pergi bermain. Suasana kampung pun jadi sepi walau hari masih siang. Sekitar sebulan cerita soal Buntong itulah mereda dan anak-anak sudah berani beraktivitas seperti biasa. Si Ujang pun kembali menumpang nonton TV di rumah tetangganya. Maklum di kampung si Ujang yang punya TV terbatas, lain mahal TV juga harus memakai parabola jaringan yang besar, bukan antena biasa lah. Malam itu si Ujang dan Umak pulang habis menonton TV sekitar jam 9 malam. Ujang sama Umak ini berjalan cukup jauh untuk sampai ke rumah mereka. Rumah mereka ini letaknya dekat sekolah nih. Dan sekolah itu jauh dari pemukiman warga lain. Ujang yang berada di depan membawa senter menjadi penunjuk jalan. Ketika melewati jembatan, Ujang mendengar sesuatu di bawah jembatan. Di bawah jembatan memang ada sungai kecil nih yang berlumpur. Biasanya banyak biawak nih yang berkeliaran di sana. Umak masih tertinggal di belakang. Ujang yang penasaran pada biawak lalu mengarahkan senter ke bawah jembatan itu. Dan disitulah Ujang melihat sosok Buntong sedang berjalan di lumpur. Lehernya putus, darahnya beku. Ujang panik dan lari ke Umak. Ada apa? Umak, kok lari gitu? Ada hantu kepala Buntong. Ujang sambil memeluk Umak. Tak lihat paling. Umak sambil mengambil senternya si Ujang. Dengan masih menggendong adik Umak. Umak mengarahkan senter itu ke bawah jembatan. Tak ada siapapun di sana. Tapi memang ada bekas jejak kaki di lumpur tersebut. Umak berusaha menenangkan Ujang dan bilang itu hanya salah lihat kali. Nah Ujang kan tahu banyak dengar cerita tentang hantu kepala buntung. Namun keesokan paginya salah seorang warga heboh karena di depan rumahnya ditemukan banyak tulang ayam. Sementara warga lain merasa lauk ayamnya ada yang makan. Suasana kampung pun kembali mencekam hingga terdengar kabar kemunculan Buntong di kampung lain. Itu seperti menjadi tanda bahwa kampung Ujang ini udah aman lah. Soalnya si Buntong ini udah pindah ke kampung lain. Lama-kelamaan udah gak ada lagi tuh cerita baru tentang si Buntong. Ya entah kemana dia pergi. Mungkin dia sudah menemukan kepalanya kali. Atau ya gak ada yang tahu lah. Karena kan ada yang bilang si Buntong itu pindah-pindah kampung itu nyariin kepalanya. Ya ada yang tahu saat ini dia kemana.